watashi wa SMA Negeri 2 Mangwi no niko mang amere starini des. Nah, teman-teman, di sini kita akan kembali lagi belajar bahasa Jepang, yaitu tepatnya pada materi katakana. Nah, di video sebelumnya kita sudah mempelajari nih apa itu katakana, penggunaan katakana bagaimana, penulisannya bagaimana, dan juga aturan-aturan penulisannya bagaimana. Nah, sekarang kita akan mempelajari tahap berikutnya, yaitu mempelajari tentang konsonan rangkap dan juga vokal ganda pada katakana. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang konsonan rangkap atau sokuwon pada katakana. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang penulisannya dulu. Penulisan konsonan rangkap pada katakana tidak jauh berbeda dengan penulisan konsonan rangkap pada hiragana, yaitu kita hanya cukup menambahkan su kecil sebelum konsonan rangkap. Ingat ya, sebelum konsonan rangkap. Su kecil ini ditulis sebelum konsonan rangkap. Nah, contohnya saya memiliki kata toraku. Nah, toraku ini artinya truk. Toraku, dalam kata toraku ini yang mengandung konsonan rangkap adalah kata ka-nya. Lihat ka-nya ini rangkap. Nah, kemudian jika diubah ke dalam katakana, kita akan menuliskan kata tu-nya terlebih dahulu, baru kita menuliskan kata huruf ra-nya terlebih dahulu, kemudian baru kita menuliskan su kecil untuk menandakan bahwa katanya itu mengandung konsonan rangkap. Su kecil, kemudian baru kita tulis ku-nya. Nah, seperti itu contohnya. Itu contoh sederhananya ya. Kemudian kita kemudian nih dalam katakana, dalam konsonan rangkap katakana ini terdapat pengecualian. Terdapat pengecualian pada huruf konsonan rangkap n. Mengapa seperti itu? Nah, jika di dalam kata yang akan dirubah ke katakana ini mengandung n rangkap atau n double, itu kita tidak bisa menggunakan su kecil. Karena kenapa? Karena di dalam katakana n ini memiliki huruf matinya sendiri, sehingga kita tidak perlu menggunakan su kecil, melainkan dengan huruf katakana n-nya sendiri. Karena di dalam katakana, ingat, dia memiliki huruf mati n sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk nih ke dalam aturan-aturan penulisan konsonan rangkap. Nah, di sini di aturan konsonan rangkap yang pertama itu merupakan ini. Jika terdapat suku kata CK, ini CK, pada suatu kata atau suatu kata serapan, ia akan menjadi bunyi ganda atau konsonan ganda. Contoh kata yang pertama itu ada kata back. Back ini terdapat CK, suku kata CK di belakangnya. Nah, otomatis dia akan berubah menjadi konsonan ganda. Nah, jika back ini dirubah menjadi pelafalan Jepang, dia akan menjadi tulisannya akan menjadi beku. Contohnya seperti ini tulisannya. Ba. Kemudian kita akan menuliskan su kecil di setelahnya. Beku, baru kita tulis ku. Seperti itu jadinya. Su kecil sebelum konsonan. Kemudian ada kata neck. Neck ini juga terdapat CK di belakangnya. Nah, neck ini juga jika dirubah ke dalam pelafalan Jepang, dia juga akan menjadi huruf jadi kata neku. Contoh tulisannya seperti ini. Ne, baru kita tulis su kecil, kemudian baru kita tulis ku. Nah, seperti itu contohnya. Nah, masih di aturan yang pertama, tapi dia lebih dia bercabang.
CK ini juga memiliki ada aturannya. CK tidak menjadi konsonan, melainkan bagiannya yang menjadi konsonan. Seperti ini contohnya. Contoh kata yang pertama ada kata raket. Nah, raket ini jika dirubah ke dalam pelafalan Jepang, dia akan menjadi raketu. Nah, padahal di sini terdapat CK. Kenapa dia tidak menjadi konsonan? Karena jika dirubah menjadi pelafalan Jepang, dia akan menjadi kata raketu, di mana T ini yang akan menjadi konsonan. Nah, jika ditulis ke dalam katakana, dia akan seperti ini. Ra, ke, baru kemudian menggunakan su kecil, kemudian baru tu. Nah, dia akan seperti itu. Yang otomatis tu-nya ini yang mengandung konsonan, raket tu. Nah, di contoh yang kedua ada pocket. Pocket ini sama dengan raket. Pocket ini juga terdapat CK, namun dia tidak, CK-nya ini tidak menjadi konsonan ganda, melainkan tu-nya yang menjadi konsonan ganda. Nah, jika ditulis dalam katakana dia akan menjadi seperti ini. Po, ke, kemudian ditambah su kecil, tu. Nah, seperti itu. Jika diingatkan kembali pada pelajaran pada materi sebelumnya, dalam penulisan katakana ini lebih ditekankan pada cara bacanya, bukan dari katanya, tapi dari cara kita membaca. Kemudian masih tetap di aturan yang pertama, namun ini anaknya yang ketiga, yaitu aturannya ada kata yang mengandung CK tetapi tidak mengandung konsonan. Contohnya buket. Kembali lagi, buket ini jika dalam pelafalan Jepang dia akan menjadi buketu. Bu, ke, dan tu. Otomatis tidak terdapat konsonan di sana. Contoh kata-katanya seperti ini. Bu, ke, tu. Seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua ada nekti. Ne jika ditulis dalam katakana seperti ini. Ne, ku, tu. Nah, seperti itu dia jadinya. Nah, seperti yang saya kasih contoh tadi, yaitu pengecualian untuk rangkap N, itu ada contohnya rana. Ini N rangkapnya. Dan dalam penulisan katakana dia akan menjadi ra, baru menggunakan N mati, baru kemudian menggunakan na. Nah, seperti itu jadinya. Itu untuk aturan yang pertama. Nah, di aturan yang kedua, itu jika terdapat suku X, TCH, dan DGE pada belakang kata, ia akan menjadi bunyi ganda atau konsonan ganda. Nah, X ini akan dibaca kusu dan TCH akan dibaca sukechi dan DGE akan dibaca ji. Nah, ada contoh kata-katanya. Contoh kata pertama itu ada teks. Teks ini merupakan bahasa serapan. Kata ini merupakan bahasa serapan, dan teks ini artinya taksi. Jika dijepangkan dia akan menjadi takusu. Takusu. Jadi X ini akan berubah menjadi konsonan ganda. Jika dirubah ke dalam katakana dia akan menjadi seperti ini. Ta,
baru kita tambahkan su kecil, baru kita tambahkan kusunya, ku su. Nah, seperti itu. Su kecil sebelum konsonan. Kemudian kata yang kedua, contoh kata yang kedua itu ada sketch, itu TCH. Nah, dia akan dirubah ke katakana menjadi su ke. Baru menggunakan su kecil di su kecil, baru menjadi ca. Nah, su kecap. Nah, contoh kata yang ketiga itu ada h. Nah, jika dirubah ke dalam katakana, dia akan ditulis kemudian su kecil, baru menjadi ji. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kita masuk ke peraturan yang keempat. Peraturan yang keempat itu jika terdapat suku kata at, ap, et, ep, ip, op, og, ic, dan ot pada sebuah kata, terutama kata akhiran at, ap, et, dan yang lainnya, dia akan berubah menjadi bunyi panjang. Maksud saya bunyi rangkap atau konsonan rangkap. Nah, kita langsung ke contoh katanya. Contoh kata yang pertama itu kata mat. Dan kemudian jika dirubah ke katakana, dia akan menjadi matu. Kemudian at ini akan menjadi konsonan atau dirubah menjadi su kecil, kemudian baru tu. Kemudian contoh yang kedua itu ada kata pet. Pet jika dijepangkan dia akan menjadi peto. P dan diisi maru dia akan menjadi P. Kemudian et ini konsonannya, berarti sebelum konsonan kita harus menggunakan su. P, kemudian baru kita tulis tu-nya. Peto. Kemudian ada juga kata ship. Yang bila dijepangkan dia akan menjadi sipu. Kita tulis ke katakana shi. Kemudian karena di sini ada ip yang akan berubah menjadi konsonan atau bunyi ganda, otomatis sebelum itu kita tulis su kecil terlebih dahulu, baru kita menggunakan konsonannya. Kita menggunakan pu. Itu. Kemudian ada kata smoke. Yang bila dijepangkan dia akan menjadi sumogu. Kita tulis ke dalam katakana su mo. Karena di sini ada og yang akan berubah menjadi konsonan, maka sebelum itu kita harus menuliskan su kecil dulu. Su baru gu.
buku. Nah, seperti itu. Itu dia beberapa contohnya untuk di peraturan yang nomor 4. Nah, di peraturan yang kelima atau peraturan yang terakhir pada konsonan ganda itu, jika terdapat suku OO, EA, OU, dan UI pada tengah-tengah kata, itu akan berubah menjadi bunyi rangkap atau konsonan rangkap. Contohnya book. Nah, ini merupakan OO, EA, OU, dan UI ini merupakan sebenarnya mereka ini vokal, tapi jika mereka ini terdapat di bahasa serapan seperti ini, contohnya ada book, O-nya double di tengah. Nah, jika book ini dijepangkan, ia akan menjadi, jika dalam pelafalan Jepang, dia akan menjadi buku. Otomatis O ini akan menjadi konsonan rangkap sesuai aturannya. Kemudian jika ini dirubah menjadi katakana, dia akan menjadi bu. Kemudian menggunakan su kecil, baru ku. Nah, contoh yang kedua itu ada head untuk EA-nya. Head. Untuk EA-nya. Kemudian jika dirubah ke dalam katakana, dia akan menjadi he. Kemudian karena di sini EA, dia akan menjadi sebelum itu kita akan tulis su kecil, kemudian baru du-nya. Du. Kemudian kemudian ada couple. Nah, sini terdapat UU yang akan berubah menjadi bunyi rangkap atau bunyi ganda. Dan jika dirubah menjadi katakana, dia akan menjadi ka, sesuai pelafalan Jepangnya, ka. Kemudian karena ada OU, dia akan sebelum itu diisi dengan su kecil. Bu, ka, pu, L menjadi R, kapuru. Nah, seperti itu artinya. Nah, contoh yang terakhir itu ada kata biskuit. Nah, dia akan berubah menjadi, kalau dijepangkan dia akan menjadi bisuketo. Dan ditulis ke dalam katakana menjadi bi su ke. Karena ada UI di sini, kita menggunakan su kecil, baru menggunakan tu. Nah, itu dia peraturan dan contohnya. Dia tadi peraturan penulisan konsonan ganda. Nah, sekarang kita akan masuk ke hal yang kedua, yaitu vokal ganda dalam katakana.
Nah, vokal ganda pada kata kana atau cuong yaitu dimana vokal a, i, u, e, o itu ganda atau terdapat ganda dalam satu kata. Nah, dalam hal penulisan, vokal ganda pada kata kana itu berbeda dengan vokal ganda yang terdapat pada hiragana. Ini bagian hal penulisannya ya, penulisannya itu berbeda. Nah, perbedaannya itu kalau di penulisan vokal ganda pada hiragana itu misalkan yang vokal yang ganda itu adalah vokal a, itu akan ditambahkan dengan a. Jika vokal i yang panjang atau ganda akan ditambahkan dengan i, u yang panjang akan ditambahkan dengan u, e yang panjang akan ditambahkan dengan i, dan o akan ditambahkan dengan u. Nah, berbeda dengan penulisan vokal ganda pada kata kana. Nah, penulisan pada vokal ganda kata kana ini itu lebih simpel karena kita hanya menggunakan tanda stip saja untuk menandakan bahwa itu merupakan vokal ganda. Tidak penting atau tidak hirau itu vokal ganda a, i, u, e atau o. Yang penting yang digunakan untuk menandakan itu adalah tanda stip. Jadi kita tidak perlu repot-repot atau tidak bingung harus menambahkan huruf apa jika vokalnya seperti ini, begitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke hal penempatannya. Penempatan vokal atau penempatan stip maksud saya. Penempatan stip ini diletakkan setelah vokal ganda. Nah, jika sebelumnya di konsonan itu tandanya diletakkan sebelum konsonan, berbeda dengan vokal. Tanda stip ini diletakkan setelah vokal ganda. Nah, itu dia beberapa ulasannya. Sekarang kita akan masuk ke aturan vokal ganda pada kata kana. Nah, di aturan yang pertama pada vokal panjang yaitu jika terdapat suku AR, ER, IR, UR, dan OR itu akan berbunyi, suku-suku kata ini akan berbunyi panjang. Nah, dan bunyi panjangnya itu akan berubah menjadi bunyi A. Nah, kita langsung ke contoh katanya. Misalkan contoh kata yang pertama itu contoh kata car. Nah, AR ini suku kata yang dalam aturan yang akan berubah menjadi bunyi panjang. Nah, jika diubah ke dalam kata kana, dia akan menjadi ka. Nah, seperti ini. Seperti yang saya sudah katakan tadi, stip ini yang menandakan bahwa adanya vokal panjang di sini. Vokal panjang dari AR. Nah, dan sesuai yang saya juga bilang tadi, penempatan stip ini itu sesudah vokal panjang. Sudah vokal panjang K ini. K. Nah, kemudian contoh yang kedua itu ada tanker. Nah, tanker ini akan jika dijepangkan dia menjadi tangka seperti itu kalau dijepangkan. Nah, sehingga jika ditulis ke dalam kata kana dia akan menjadi ta, kemudian n, k, kemudian baru vokal panjang. Nah, untuk menggantikan er ini. Kemudian ada skirt atau rok. Nah,
Sanskrit ini berbentuk bahasa serapan. Nah, bila dijepangkan dia akan menjadi sukatu. Sukatu. IR ini akan berubah menjadi vokal panjang. Nah, jika ditulis dalam katakana dia akan menjadi su ka. Kemudian untuk menghentikan IR dia akan menjadi vokal panjang I. Sukatu. Sukatu. Nah, seperti aturannya IR ini juga akan menjadi berubah bunyi menjadi A. Jadinya sukatu. Sukatu. Kemudian setelah IR ada UR. Contoh dari UR itu ada turn. Turn. Nah, jika di dalam pelafalan Jepang, turn ini dijepangkan akan menjadi tan, akan menjadi tan, sehingga tulisannya seperti ini. Jika ditulis dalam katakana, ta, kemudian UR ini akan menjadi vokal panjang ta, kemudian baru ditambah dengan N, tan, seperti itu. Kemudian baru kita ke OR. Contoh OR itu ada dokter. Ada contoh kata dokter. Nah, dalam pelafalan Jepang, dokter ini akan menjadi dokuta. OR ini dokuta. Jadi pelafalan A. Kemudian jika diubah menjadi ke dalam Jepang dia akan menjadi do, ku, ta. Dokuta. Nah, seperti itu. Nah, ini dia contoh dan juga aturan dari vokal panjang yang pertama. Nah, di peraturan vokal panjang katakana yang kedua itu ada jika terdapat suku EE, EA, AI, OA, OU, AU, dan O. Nah, ini menandakan dia berada di tengah-tengah kata. Mereka ini akan berubah menjadi bunyi panjang atau vokal panjang. Nah, contoh katanya itu seperti ini. Yang pertama itu ada contoh kata speed. Nah, ada EE. Ada EE di sini. Kemudian jika dia dalam pelafalan Jepang dia menjadi supido. Nah, kemudian jika dirubah menjadi katakana dia akan menjadi supi, karena di sini ada E double, dia akan menjadi vokal panjang supido. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian contoh kedua itu ada seal. Dia jika dalam pelafalan Jepang dia akan menjadi shiru. Nah, jika ditulis dia akan menjadi shi, karena di sini EL, EA dia akan menjadi vokal panjang, dan menjadi L ini menjadi ru. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga itu ada kata rail. Nah, rail ini jika di lafal Jepang dia akan menjadi
Re, ini menjadi vokal panjang. Re, ru, re, ru. Re, ai, vokal panjang. I, vokal panjang. Dan menjadi ru. Nah, itu. Dan kemudian ada lagi contoh seperti root, root, root atau jalan. OA ini akan menjadi vokal panjang. Nah, di dalam pelafalan road ini menjadi rodo, rodo. Jika ditulis dalam katakana rodo. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang lain ada grup, grup, grup. Nah, grup ini jika di dalam pelafalan Jepang dia akan menjadi gurepu, gurepu. Dan jika ditulis dalam katakana seperti ini, gu, re, menjadi vokal panjang, pu. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu contohnya untuk peraturan yang kedua. Nah, di contoh yang ketiga itu ada jika terdapat suku kata ALL, AL dan UL, ini akan berubah menjadi bunyi panjang atau vokal panjang. Contoh katanya seperti ini, ada kata call, call seperti ini. Nah, ALL ini akan berubah menjadi vokal panjang, sehingga jika ditulis ke katakana dia akan menjadi ko. ALL ini menjadi bunyi panjang dan menjadi ru, koru, koru. Dan yang kedua itu ada gold, kata gold, gold. Nah, yang kemudian jika dirubah ke katakana dia akan menjadi go. UL ini menjadi vokal panjang, go, ru juga, goru. Nah, contoh yang terakhir itu ada half, half. AL ini akan berubah menjadi vokal panjang. H, kemudian vokal panjang. Kemudian F ini menjadi fu, fu maksudnya hapu. Nah, seperti itu contoh untuk peraturan yang ketiga. Nah, di peraturan yang keempat, ini pada vokal panjang jika terdapat suku W dan Y di belakang kata, ini akan berbunyi panjang. Contohnya itu kata show, show, kata show, show. Nah, W ini akan berubah menjadi vokal panjang. Nah, jika ini show, kata show ini ditulis ke dalam katakana, dia akan menjadi so, so, begitu vokal panjangnya. Nah, yang contoh kedua itu ada kata kopi, ada kata kopi. Ya, ini juga akan berubah menjadi vokal panjang. Nah, jika di dalam dirubah menjadi katakana, dia akan menjadi ko, pi. Nah,
Nah, seperti itu. Kemudian peraturan yang kelima itu mungkin agak sulit dijelaskan ya. Jadi di peraturan yang kelima itu jika ada kalimat ada kata maksudnya ya, ada kata yang di dalamnya terdapat suatu vokal, kemudian konsonan, ini anggap saja konsonan, kemudian ada vokalnya lagi. Otomatis vokal yang mengapit konsonan di tengahnya akan berbunyi panjang. Nah, vokal-vokal itu adalah vokal A dengan E, O dengan E, U dengan E. Nah, contoh kata yang pertama itu ada di kata game. Game ini A dan juga vokal E. Nah, game ini jika dijepangkan atau dimasukkan ke dalam pelafalan Jepang, dia akan menjadi gemu seperti itu. Jika ditulis dia akan menjadi G, kemudian vokal panjang, kemudian baru mu. Nah, contoh yang kedua itu ada kata rup. Rupe, O dengan E. Nah, rupe ini akan berubah menjadi roku kalau dalam bahasa Jepang ya. Jika ditulis dalam katakana ro, kemudian vokal panjang, baru pu. Nah, seperti itu. Nah, di contoh yang terakhir itu ada kata nud. U dengan E. Nud ini akan berubah menjadi nudo. Nu, kemudian vokal panjang dan tambahan do. Nah, itu dia contohnya. Itu dia peraturan yang kelima dan juga contoh aturan dari kelima. Nah, sekarang kita akan masuk ke peraturan vokal ganda yang nomor 6, yaitu jika terdapat suku Asian dan Ocean dalam bahasa serapan yang akan dirubah menjadi Jepang, itu mereka ini akan berubah menjadi bunyi panjang atau vokal panjang dengan perubahan kata menjadi son. Asian dan Ocean ini akan menjadi son, akan menjadi shon seperti itu. Kemudian bagaimana contoh katanya? Contoh katanya itu seperti yang pertama itu ada deflation, Asian. Nah, Asian ini akan merubah menjadi vokal panjang. Nah, jika dirubah ke katakana, jika dijepangkan atau di dalam pelafalan Jepang, dia akan berubah menjadi defureson. Nah, baru dirubah ke katakana akan jadi kemudian vokal panjang, kemudian son. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua itu ada kata motion. Ocean ini akan berubah menjadi vokal panjang. Jadi tulisannya mo, kemudian vokal panjang, baru kemudian son. Nah, seperti itu contohnya. Tanda step ini diletakkan di depan kata yang mengandung bunyi panjang.
Nah, kemudian kita lanjut ke contoh yang nomor 7 sekaligus aturan terakhir di vokal ganda katakana. Nah, peraturan yang 7 itu ada jika terdapat sukakata ire dan ture dalam bahasa serapan atau bahasa asing, itu akan menjadi bunyi panjang atau vokal panjang. Nah, hingga ire ini akan berubah menjadi iya, dan ture ini akan berubah menjadi ca jika dalam pelafalan Jepang. Nah, contoh katanya itu ada, yang pertama itu ada hire. Nah, jika ditulis atau pada pelafalan Jepang, dia menjadi haya. Kemudian baru ditulis ke dalam katakana menjadi haya, dan baru vokal panjang. Kemudian contoh yang kedua itu ada kultur. Nah, di kultur ini, kultur akan, jika dijepangkan, dia akan menjadi kureca. Kemudian baru vokal panjang. Nah, itu dia peraturan ketujuh dari vokal ganda katakana. Dia tadi teman-teman ulasan tentang vokal ganda dan juga konsonan ganda pada huruf Jepang katakana. Nah, semoga dengan video ini pengetahuan kalian bisa bertambah, dan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan arigatou gozaimasu.